akan mulai ibadah sebagai host pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, saya ada pengumuman sebentar. Jadi kita ada konsol sudah dimulai lagi dari semenjak minggu lalu. Jadi dari Senin sampai hari Sabtu, hari Senin dengan Pak Subini, Selasa dengan Pak Sufina, Fani, dan Rabu dengan Pak Sidoni, dan Kamis dengan Pak Sugiati, dan Jumat ada dua di Kensi, ada Pak Sufani dari Botani dengan Pak Sufila, dan hari Sabtu dengan Pak Sufila juga. Malam akan dikirim setiap malam antara jam 7 sampai jam 9. Untuk puasa bagi yang bertugas jangan lupa untuk memeriksa jawaban dengan beberapa. Jangan lupa mengirimkan doanya dan mari kita semua ikut berdoa bersama. Jadi terus lalu ibadah online lewat YouTube ada di GKI Temuan ditayangkan di hari Sabtu 2 kali sebulan. Lalu GKI host ditayang di setiap hari Kamis dan GKI HOG ditayang di hari Minggu malam. Mari kita tekun ibadah bersama doa memulai. Mulai dengan berdoa. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Kami mengingatkan hati kami mau memuji dan menyembah-Mu sebentar lagi Tuhan. Kami haus Tuhan. Kami rindu Tuhan di dekat-Mu Tuhan. Dan pada saat-saat ini Tuhan, hadir jamah setiap hati kami dan kami menunggang hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami saudara-saudara kami ajak kalian untuk berdiri karena lagu ini untuk menari buat Tuhan Yesus. Thank
Tuhan, persembahan yang terbaik adalah persembahan yang lahir dari hati kita. Amin. Walaupun secara teknis banyak yang perlu diperbaiki, tapi Tuhan lihat hati kita. Mari kita dukung bersama sebagai gereja Tuhan. Kalau kita satukan hati kita nyembah Tuhan, itu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini untuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Apapun pergumulan dalam hidup kita, mungkin kesusahan setiap kita berbeda. Tapi lagu ini biar menguatkan kita semua bahwa tidak ada yang perkara mustahil bagi Tuhan. Kita bisa menanggung semuanya bersama Tuhan. Amin. Pujikan bersama. Yesus tak pernah
Mari jemaat ucapkan pujianmu kepada Tuhan, ucapkan syukurmu kepada Allah yang tidak pernah gagal. Mari kita bersuara bersama-sama, penuhi atmosfer ini dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Kau, tidak ada yang menyamai Engkau Tuhan. Kami boleh gagal Tuhan, rencana kami boleh gagal, manusia boleh gagal, orang lain boleh gagal kepada kami, tapi kami percaya Kau tidak pernah gagal Tuhan. Kau tidak pernah tidak bisa menolong kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari dengan hati yang penuh percaya kita naikkan doa syafaat bersama, dipimpin oleh Jiwel. Ya Tuhan, Bapa yang ada di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami memanjatkan doa bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Cynthia dan Stephen yang akan belajar ke Melbourne Tuhan, mau pindah dari sini ke Melbourne. Semoga Kau tetap menyertai mereka Tuhan, dan mereka mendapatkan tempat Tuhan untuk bersandar dan untuk memuji memuliakan Engkau selalu Tuhan. Kami benar-benar bersyukur Tuhan atas keberangkatan mereka Tuhan. Semoga Engkau selalu menyertainya Tuhan. Juga Tuhan, kami mohon Tuhan, sekarang ini Tuhan, kami semua mendengar Tuhan bahwa banyak kejadian di Indonesia Tuhan, banyak anak kecil Tuhan yang diculik Tuhan, yang diambil organ-organ tubuhnya Tuhan. Tuhan, tolong cegah ini semua Tuhan. Semoga Tuhan, rumah sakit yang menerimanya Tuhan tidak melakukan lagi Tuhan. Semoga mereka takut akan Engkau Tuhan, takut akan dosa yang akan mereka perbuat Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, semoga pemerintah cepat berlaku bertindak untuk menyelesaikan ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, semoga Tuhan semua pendeta yang ada di gereja ini Tuhan, baik gereja Jiwe Tuhan, gereja Host, gereja Hok, gereja Penuai Tuhan, semoga Tuhan juga Narwastu Tuhan, semoga semua pendeta-pendetanya Tuhan, Kau berikan berkat selalu pada mereka Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, supaya mereka menyampaikan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan, bukan suara mereka Tuhan, bukan dari hati mereka Tuhan, tetapi menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan untuk disampaikan pada umat-Mu Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang baru belajar di atas stage ini Tuhan, yang untuk semoga Kau bersertai mereka Tuhan. Tuhan, mereka bisa menjadi hari demi hari semakin baik Tuhan, mereka untuk mengiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh WL-WL-nya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan juga Pastor Iwan dan Pastor Yuki Tuhan yang telah membimbing mereka Tuhan. Berilah kesabaran pada mereka Tuhan, supaya anak-anak bisa menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, dan mereka bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu selalu menyertai anak-anak ini Tuhan. Juga anak-anak penari Tuhan, Kau berkati mereka selalu Tuhan. Semoga mereka menari dengan hati Tuhan, hati yang hampa, haus akan Engkau Tuhan, haus untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mereka benar-benar mau untuk memuliakan Engkau Tuhan, bukan untuk menunjukkan diri dalam mereka untuk bisa menari Tuhan di hadapan orang-orang, tetapi mereka mau menari untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berilah mereka Tuhan hati untuk selalu menjadi hati untuk selalu mau untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, berkatilah umat-umat-Mu yang ada Tuhan, baik yang ada di dalam gereja sini Tuhan, baik yang datang baik yang onsite maupun online Tuhan. Semoga mereka selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendetanya Tuhan. Semoga mereka mengerti Tuhan dan lebih menghargai apa yang telah disampaikan, dan lebih akan menjadi takut akan Engkau Tuhan, dan mengerti semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama
nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita akan siapkan nanti dengan firman Tuhan melalui Ibu Kori. Silakan. Shalom semuanya. Untuk mengurangi nervous, sekarang mau jadi satu lagu. Nervous, go away, come again another day. For we want to speak. Nervous, go away. Ya. Jadi sebelum firman, saya mau ngajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini sungguh anugerah yang besar Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan dan bisa menyampaikan yang benar Tuhan lewat mulut bibir ini Tuhan dan buka hati pikiran kami Tuhan, bahkan berikan kami hikmat Tuhan yang baru Tuhan daripada Engkau. Kami boleh mengerti firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, hari ini Kori mau sharing tentang salah satu proses Tuhan dalam hidup Kori, yaitu tentang bayar harga. Jadi hari ini judulnya adalah harga yang dibayar dalam mengikuti Kristus. Nah, mengapa sih ada istilah bayar harga dalam mengikuti Kristus? Bayar harga ini tuh bukan hanya sekedar berbicara soal pengorbanan dan konsekuensi, tetapi berbicara juga mengenai keutamaan hidup kita itu adalah Kristus itu sendiri. Gitu. Nah, pengorbanan itu biasanya berhubungan dengan penyalipan daging dan pikul salib. Kita baca di Lukas pasal ke-9 ayat 23, bunyinya seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari itu kita harus menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Kristus. Nah, konsekuensinya ini biasa tuh berbicara atau berhubungan dengan dosa. Nah, kita tahu semua bahwa maksudnya kita semua tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Gitu. Terus gini teman-teman, pernah nggak kita merenungkan bahwa kita itu rela loh buat bayar harga yang mahal untuk barang branded? Ya nggak? Kita rela untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan itu tuh barang branded itu hal dunia yang bersifat sementara gitu. Nah, tapi pernah nggak kita merenungkan dalam mengikut Kristus apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang masih kita kerjakan untuk bayar harga itu? Itu dalam mengikut Kristus. Gitu. Nah, kenapa Kori bertanya demikian? Karena Tuhan itu sudah terlebih dahulu bayar harga yang sangat mahal di atas kayu salib tentunya untuk menebus dosa kita. Gitu. Nah, harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Kristus itu Kori kelompokkan menjadi 3 P. Yang pertama itu penyerahan diri kita. Yang kedua itu adalah pelayanan kita. Yang ketiga itu ada penderitaan. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke P yang pertama, itu berbicara tentang penyerahan diri. Nah, banyak contoh teladan Yesus di dalam Alkitab, di dalam tulisan Alkitab yang bisa kita ikutin. Yang pertama itu Yesus mengajar, terus contoh lain juga Yesus menasehati dengan kasih bahkan, dan Yesus merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Nah, itu ada di cerita Alkitab, itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya gitu. Nah,
kita bisa melihat di sini lewat cerita Yesus membasuhkan murid-muridnya itu bahwa betapa Yesus itu mau melayani sehingga dia merendahkan dirinya, yaitu anak raja gitu, melepaskan haknya dan melayani gitu. Nah, tuh ikuti teladan Yesus dalam menyerahkan haknya untuk melakukan kehendak Bapa, gitu, yaitu melayani. Gitu. Nah, dalam latihan melepaskan hak kita pribadi itu memang tidak mudah, saya tahu. Ada contoh gini, biasanya itu kita para suami istri ataupun yang pacaran itu biasanya kita terutama gini, maaf saya ulang ya. Jadi kita yang suami istri itu biasanya kalau yang istri gitu kan, itu kan habis kerja di luar, pulang masih harus pelayanan di dalam keluarganya gitu, masih harus beres-beres, masih harus quality time sama anak gitu, masih harus quality time sama suaminya gitu, terus masih harus cuci baju, lipat baju, harus renungan mesbah, harus doa juga harus dikerjain gitu kan. Belum kalau anak berantem kita harus menasehati dan segala macam. Kok saya jadi curhat ya? Ya, jadi banyak banget yang harus dikerjain gitu. Nah, kita nih sebagai istri nih gitu, kita harus melepaskan hak kita pribadi itu untuk tidak gampang marah dalam melakukan semua itu gitu. Nah, kita juga nggak dapat me time, nggak ada me time sama sekali tuh, karena yang dikerjain udah sabar begitu gitu. Terus nggak terlalu punya waktu untuk ngobrol sama temen, apalagi mau jalan-jalan sama temen gitu. Kok jadi curhat lagi ya? Jangan salah paham ya gitu. Nah, kita tuh harus menyerahkan hak pribadi kita para istri untuk ditukar dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang terjadi gitu. Jadi kita mau kehendak Tuhan yang jadi gitu, kita tukar semua itu. Nah, tapi sama halnya dengan para suami. Nah, suami juga harus kerja di luar, harus banting tulang, cari uang, apalagi yang bisa dibanting sama suami. Jadi pulang juga masih harus main sama anak, masih harus quality time sama anak, sama istri gitu kan, masih harus benerin barang yang rusak kalau ada barang yang rusak gitu kan. Jadi para suami ini, para bapak ini juga pun harus bayar harga untuk menjadi imam yang baik dalam keluarganya. Itu jadi sama tuh, harus melupakan hak pribadinya juga untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam keluarga dia gitu. Nah, tentunya dalam mengerjakan kehendak Tuhan itu pasti berhadapan dengan proses yang harus dibayar. Ada harga yang dibayar di sini. Nah, tapi jangan khawatir, sebenarnya hasil dari semua proses yang kita juga, maksudnya yang dari semua proses yang kita sudah kerjakan ini, kita tuh akan menikmati itu nanti hasilnya gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya keluarga kita dibangun, kerohaniannya jadi semakin kuat. Terus apalagi keluarga kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat semua orang gitu. Pasti kita berbangga dong gitu. Nah, terus dalam melepaskan hak kita pribadi itu, Kori punya berapa contoh? Yaitu yang pertama, misalnya hak untuk gampang jadi marah, gampang emosi gitu. Nah, kita kan tahu kita harus memproses buah roh gitu. Jadi salah satu buah roh itu ya pengendalian diri gitu. Nah, jadi di tahun ini, tahun Extra Mile ini, ya ayo kita harus semakin membangun diri kita, terutama buah roh kita semakin dibangun, tubuh, jiwa, dan raga seperti yang Pak Iwan sudah jelaskan di awal tahun, untuk kita bisa berjalan akhirnya berjalan lebih lagi gitu dalam Extra Mile tahun ini gitu. Nah, terus apalagi? Nah, contohnya lagi hak mau dimengerti. Nah, ini nih biasanya yang suami istri yang pacaran
pasti sering banget ngomong ini. Lu ngertiin gua dong, coba lu jadi gua, coba lu di posisi gua. Gitu. Jadi kan itu hak mau untuk dimengerti tuh, gitu. Nah, kita harus melepaskan hak itu, hak pribadi kita untuk ditukarkan kepada kehendak Tuhan yang Tuhan tuh sebenarnya mau kita kerjakan dalam hidup kita gitu. Which is pasti itu yang terbaik gitu. Nah, terus P yang kedua. Nah, P yang kedua itu adalah tentang pelayanan kita. Nah, kita baca dulu Matius pasalnya 20 ayat 26 sampai 28. Nah, berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Di antara kita orang percaya ya tentunya ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hambamu sama dengan pelayan tuh. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, yang di sini tuh dibilang tuh di dalam Matius ini sangat jelas, yang mau jadi terkemuka malah harus jadi hamba atau pelayan. Nah, maksudnya di sini itu ada pelayanan tuh, maksud pelayan ini tuh bisa melayani dalam bentuk apa aja. Bisa aja melayani secara ekonomi, melayani di dalam doa, mengasihi sesama gitu, menasehati, memberi waktu kita juga bisa menjadi bentuk pelayanan, dan mendengarkan orang lain atau menolong orang di saat yang tepat, itu bisa jadi bentuk pelayanan gitu. Nah, terus pelayanan yang secara jasmani dan rohani ini yang tadi Boris sudah sebutkan, ini tuh harus kita bangun lebih baik lagi tentunya di tahun ini. Nah, supaya kita lagi sanggup untuk berjalan ekstra mile, karena dibutuhkan tubuh, jiwa, sama roh yang kuat untuk menjalani itu semua. Itu. Nah, contoh, saya sendiri sedang proses memperbaiki jiwa dan roh saya supaya upgrade lebih baik lagi. Tentunya saya harus lebih lagi melekat kepada Tuhan dalam renungan, penyembahan, harus ekstra lagi tuh gitu. Nah, cara-cara yang tidak efektif, yang makan waktu, itu harus saya rubah. Gimana caranya supaya jadi efektif? Nah, contohnya apa? Contohnya dalam merenungkan firman Tuhan. Kayak nulis firman begini nih, itu tuh saya masih pakai cara lama. Saya harus salin dulu, harus tulis dulu, salin lagi biar hafal gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya saya upgrade cara saya pakai PowerPoint atau Microsoft, itu waktunya akan jauh lebih efektif gitu, jauh lebih banyak tersave waktunya. Nah, akhirnya waktu yang lebih itu saya bisa pakai untuk pelayanan yang lain gitu. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa berubah kalau tidak dengan merubah cara kita yang lama gitu. Nah, ayo kita bayar harga untuk mau diproses supaya kita bisa melayani lebih lagi di tahun ini untuk mengerjakan extra mile. Nah, sehingga generasi di bawah kita ini jadi bisa melihat contoh pelayanan kita, dan kita bisa jadi teladan enggak hanya secara jasmani tapi juga rohani untuk generasi di bawah kita gitu. Nah, terus P yang ketiga itu berbicara tentang penderitaan. Nah, tapi jangan langsung negatif thinking dulu gitu. Penderitaan berarti sakit, berarti wah pokoknya adu-adu lah gitu. Jangan negatif thinking dulu. Nah, kita baca dulu Filipi pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 30. Jadi gini bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah,
ayat ini menjelaskan bahwa dalam mengikut Tuhan kita itu bukan saja telah mendapat karunia, namun juga harus hidup menderita. Seperti tadi yang Kori bilang, jangan negatif thinking dulu. Karena kata menderita di sini adalah kita itu tidak hidup serupa dengan dunia, makanya jadi susah gitu, jadi menderita gitu, karena kita tidak hidup sama dengan dunia gitu. Nah, biasanya kalau kita tidak hidup dengan dunia, itu kita akan mendapatkan cemooh. Biasanya dibilang sok suci. Lu ribet banget sih, makan aja harus doa dulu gitu. Nah, contoh yang lain apa? Biasanya kita dikucilkan, dijauhi sama teman atau suatu kelompok tertentu karena kita tidak setuju dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Terus kita juga menolak dosa gitu, makanya kita jadi dijauhi sama suatu kelompok itu gitu. Misalnya seperti LGBT gitu kan, kita nggak setuju, jadi kita akan dijauhi sama kelompok-kelompok itu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena roh memang penurut tapi daging itu lemah gitu. Jadi ya ayo, memang kita harus bangun terus tubuh, jiwa dan roh ini untuk akhirnya kita bisa berjalan ekstra mile di tahun ini gitu. Nah, jadi aplikasi firman-Nya untuk hari ini itu Kori ada 3 poin. Yang pertama itu, latihlah diri untuk rela menukarkan hak kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, latihlah diri kita untuk kuat melayani supaya dapat mengerjakan ekstra mile tahun ini. Yang terakhir, yang ketiga, latihlah diri kita untuk mau bayar harga dalam mengikut kehendak Tuhan. Nah, Kori mau tutup pakai kesaksian. Ini, jadi Kamis lalu itu Kori berencana buat ambil sick leave yang menjadi hak Kori untuk diklaim. Karena Kori udah resign dari kerjaan Kori, gitu. Karena udah mendekati mau pulang Indonesia, gitu. Nah, tapi Kori dapat nasihat nih bahwa itu tuh bukan cara terbaik untuk finishing well dalam kerjaan Kori, gitu. Karena hari Kamis terakhir ini, di hari yang Kori mau ambil sick leave ini tuh hari terakhir Kori kerja, gitu. Para Kori mau ambil sick leave, gitu. Nah, akhirnya Kori bergumul sama Tuhan, tanya Tuhan, apa sih yang harus Kori kerjain, apa sih yang harus Kori ambil keputusannya sebenarnya, gitu. Nah, dalam pergumulan Kori itu menderita Kori, karena ya Kori harus menyerahkan hak Kori pribadi itu. Gak salah dong, kan Kori mau ngambil sick leave Kori, itu kan hak Kori, hak pribadi. Tapi ya nggak gitu, kehendak Tuhan nggak gitu. Nah, akhirnya Kori pegang kehendak Tuhan karena Kori percaya bahwa finishing well di dalam kerjaan Kori itu akan bawa berkat gitu buat banyak orang. Dan akhirnya pelayanan Kori itu ya terlihat nyata di tempat kerja gitu. Nah, jadi yang akan Kori kerjakan ini tuh adalah ya mengerjakan pekerjaannya Kori itu sampai selesai dengan mengerjakan yang terbaik, which is nanti bakal masuk tuh di hari Kamis tuh, nggak jadi ngambil sick leave akhirnya gitu. Nah, tentunya ya Kori mau mengusahakan diri untuk berjalan bersama dengan tim Kori, atasan Kori, untuk mendukung tempat kerja Kori gitu. Akhirnya Kori bisa dilihat finishing well di tempat kerja Kori nih gitu. Nah, akhirnya lewat Kori sudah berjuang ini bisa menjadi pelayanan nih di tempat Kori yang bisa dilihat banyak orang gitu. Nah, menjadi pelayanan yang akhirnya bisa mempermuliakan nama Tuhan di tempat kerja gitu. Sekian dari yang Kori mau sharingkan hari ini. Nah, Kori mau undang Pak Iwan untuk menambahkan dan juga mendoakan. Ya, boleh kemana? Boleh Tuhan dulu ya. Tapi Kori ini udah mau pulang Indonesia bulan apa? Bulan Maret ya? Bulan Maret mau pulang Indonesia, dan for good satu family kita doakan yang terbaik biar mereka di Indonesia bisa jadi berkat, bisa terus menerus
melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus melayani Tuhan toh. Gitu. Kita yang dibawa Tuhan ke Australia ya kita mesti melayani Tuhan. Kita yang dipulangin juga kita mesti terus melayani Tuhan. By the way, hari ini ada tiga hal yang kita mesti, saya diwati-wati sama istri, nggak boleh ada barang di kantong. Oke, ada 3P. Satu, penyerahan diri. Yang kedua apa? Pelayanan. Yang ketiga, penderitaan. Ya, jadi memang benar kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau ikut Tuhan, kita mesti belajar menyerahkan hak kita, menyerahkan diri kita, menyerahkan waktu kita, menyerahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita untuk Tuhan bisa mulai bekerja dalam kehidupan kita. Tandanya kita memberikan Tuhan itu kesempatan untuk mulai bekerja dalam hidup kita adalah kita mulai menyerahkan diri kita, menyerahkan apa yang kita punya. Waktukah itu, entah tenaga kah, entah doa kah, entah apapun itu, mulai kita serahkan satu persatu supaya Tuhan mulai bisa kerja dalam kehidupan kita. Tanpa mulai menyerahkan diri, nggak mungkin Tuhan start kerja dalam hidup kita. Nggak mungkin. Jadi kalau kita mau izinkan Tuhan memakai kehidupan kita, untuk start awalnya mulailah kita menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan diri kita. Ya semakin besar kita menyerahkan kehidupan kita, semakin besar Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Zaman dulu itu saya nggak pernah mau jadi worship leader di kebaktian umum. Waktu pas zamannya bergereja di tempat Yuki, pertama awal-awal pelayanan, saya selalu membatasi diri saya, nggak mau, pokoknya nggak mau. Di kaum muda, yes, oke. Kalau di kebaktian umum tidak akan mau gitu. Memang benar sih. Seingat saya, Yuki pasti nggak ingat saya pernah kebaktian jadi worship leader di kebaktian umum, karena memang tidak menyediakan diri, tidak mau. Disuruh sih beberapa kali, tapi tidak mau. Sampai akhirnya orang-orang tahu bahwa Iwan tidak akan pernah mau gitu, nggak pernah mau. Dan benar, karena saya tidak menyerahkan diri di situ, nggak mau submit kepada orang yang jadi authority di atas saya, nggak pernah mau. Memang benar, akhirnya tidak pernah menjadi worship leader di sana. Menyerahkan diri artinya kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi. Nah, seberapa besar kita menyerahkan diri kita, itulah seberapa besar Tuhan mau start kerja dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau Senin sampai Sabtu kita udah nggak bisa diganggu gugat, karena kita mau bekerja terus gitu. Berarti kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita cuma di hari Minggu, benar gak? Benar gak sih? Gak bisa diganggu gugat, soalnya Senin sampai Sabtu udah gak bisa diganggu gugat. Nah sekarang Minggu gimana? Masih mau gak kita menyerahkan diri bagi Tuhan? Kalau mau, ada kesempatan Tuhan untuk mulai mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan punya kesempatan, it's a small portion that you give to God, tapi gak apa-apa, it's alright. Buat Tuhan, kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Start awal, itu oke banget gitu. Nah, cuman perjalanan hidup kita makin harus mengerti bahwa ketika kita mulai dipakai oleh Tuhan, ketika kita mulai mengerjakan kehendak Tuhan, Tuhan bisa mulai berperkara dalam hidup kita dan kita melihat, ini worth it, it is worth it. Menyerahkan waktu kita untuk Tuhan, it's worth it gitu. Menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, it's worth it, ternyata oke banget. Satu hal, menyerahkan diri itu penting banget. Yang kedua, kalau orang rohnya menyala-nyala pasti melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus masuk secepatnya. Gak punya apa-apa yang untuk kita bisa kerjakan dalam melayani. Start dari yang very simple. Start dari apa yang sangat-sangat simple. Tambahin ketulusan hati di situ. Tambahin cintamu kepada Tuhan di situ. Nanti pelayanmu akan jadi pelayanan yang mahal sekali. Benar gak saudara? Pelayanan itu mahal kalau apa? Kalau taruh ketulusan hati itu. Ya, saya bilang sama teman-teman pemuritan, simpel banget. Mau pelayanan kita itu gak bisa dibayar apapun oleh gereja. Simple, taruh ketulusan hati saat kau melayani Tuhan. Persembahan kasih seberapa besar pun tidak akan bisa bayar itu kalau kau melayani dengan ketulusan hati.
Saya bilang saya nggak bisa bayar kalian yang gulung-gulung kabel kalau kalian gulung-gulung kabel itu dengan ketulusan hati. Nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa bayar itu. Makanya orang-orang Farisi ketika berdoa-doa dengan jubah-jubah yang panjang dia, dengan atribut keagamaannya, berdoa di pinggir-pinggir jalan, berdoa teriak-teriak gitu. Surga itu nggak perlu bayar apa-apa dalam hidup dia. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh penghormatan manusia terhadap mereka. Bener ya? Ada ayatnya, bener nggak? Ingat ayatnya? Mereka sudah dapat penghormatan dari orang-orang. Surga, oh udah ini pas, udah nggak perlu. Aku nggak perlu turun tangan untuk bayar apa-apa. Aku nggak punya hutang apa-apa karena mereka sudah dapat penghormatan dari manusia. Nah, makanya itu kita ketika kita melayani, kita mesti taruh ketulusan hati, dan ketulusan hati itu jadi mahal banget. Pelayanan kita jadi mahal banget, sehingga sorga itu pasti akan turun tangan untuk memberkati kita. Karena sorga itu nggak pernah berhutang. Setiap kali kita melayani Tuhan, ada upah yang kita akan dapat. Saudara percaya? Setiap kali kamu bekerja untuk seseorang, orang itu by law harus membayar kamu. Benar ya? Membayar kita. Setiap kali kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upahnya dalam hidup kita. Ya dia gak harus sih, tapi dia mau. Gak harus sih, tapi dia mengerjakan itu semua gitu. Nah makanya itu pelayanan kita jadi satu hal yang esensial banget untuk kita lakukan. Usia produktif harusnya lebih melayani Tuhan, karena kita lebih gesit ya, lebih kuat, lebih baik, lebih produktif kan gitu. Pikiran masih fresh, umur masih muda gitu kan, badan masih sehat, semuanya masih cemerlang lah. Itu dikerjakan buat Tuhan, diberikan buat Tuhan. Itu jadi satu pelayanan yang sangat berharga bagi Tuhan gitu. Melayani Tuhan di usia tua ya boleh juga. Better late than nothing. Tapi kalau kita bisa dari muda, kita sudah mulai melayani Tuhan, well itu akan bagus banget. Yang ketiga tadi adalah penderitaan. Kita ini berani loh menderita bagi bos kita. Di tempat pekerjaan kita berani loh kadang-kadang. Ya, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, gitu. Mau loh kita. Untuk manusia aja kita bisa. Harusnya untuk Tuhan kita berani menderita bagi Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita menderita bagi Tuhan, itu tetap aja jauh lebih baik daripada kita menderita bagi manusia. Tetap jauh lebih baik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Nah makanya itu saudara, hari ini kalau kita belajar menyerahkan diri kita, melayani setulus-tulusnya, lalu menderita bagi Tuhan. Saudara pikir kalau menderita bagi Tuhan tuh artinya menderita ya? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Saudara, saya datang dari Indonesia kira-kira 15 tahun yang lalu, pure untuk melayani Tuhan. Karena saya nggak mikir akan bekerja apa di sini, saya nggak mikir akan ngapain di sini, saya nggak mikir akan apa. Pokoknya tujuan utama saya pindah dari gereja yang di Lipo Karawaci datang ke sini adalah untuk melayani Tuhan. Yang kita tanya kalau kepada hamba-hamba Tuhan, Tuhan saya di mana? Tuhan saya di Australia apa di Indonesia? Well di Australia. Lalu yang kita tanya cuma soal pelayanan, soal apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak nanya anything at all, kita nggak nanya sama sekali tentang aku kerja apa ya, aku ngapain ya, aku di sini ada koneksi apa, yang nggak nanya apa-apa. Pokoknya Tuhan izinkan kami datang ke sini untuk melayani Tuhan, udah that's it. Setelah itu semuanya di-adjust, semuanya mulai di-adjust. Kerja apa ya kerja aja apa aja gitu. Yang penting tidak berhutang, yang penting cukup buat keluarga kecil kami gitu. Yang penting udah itu aja gitu. Kita datang untuk melayani Tuhan. Waktu kita pakai untuk melayani Tuhan. Minggu nggak kerja, Sabtu kita beresin ini juga. Well, Sabtu itu dibayar oke juga sih sebenarnya. Tapi well, nggak apa-apa. Kita datang, kita beresin apa-apa semuanya. Kelihatannya kayak menderita gitu. Tapi kalau dipikir-pikir saudara,
perjalanan selama 15 tahun ini kita melayani Tuhan, dan melayani Tuhan. Wah, nggak menderita banget. Bahkan ada orang yang mau tukeran posisi sama kita. Mau tukeran. Padahal kita tahu duit di tabungannya jauh lebih banyak dari kita. Kita tahu rumahnya jauh lebih banyak dari kita. Nggak usah rumahnya, kamarnya itu lebih banyak dari kita. Tapi mau tukeran. I wish aku punya hidup yang kayak kamu. Beberapa orang literally ngomong begitu loh kepada saya. Kepingin tukeran. Ketika disuruh menderita, mulai menyerahkan diri aja udah gak mau. Apalagi melayani, apalagi menderita bagi Tuhan. Tapi kita mau resultnya. Resultnya apa? Anak-anak menghormati orang tua. Resultnya apa? Anak-anak takut akan Tuhan. Resultnya apa? Istri sama suami masih bisa komunikasi dengan baik. Resultnya apa? Ada kasih di rumah. Resultnya apa? Kita melayani pekerjaan Tuhan. Resultnya apa lagi? Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang orang mau. Tapi ketika bayar harganya, saudara, saya beruntung banget punya orang tua yang seperti kayak gini. Mami saya cancer ya saudara. Sekarang ini lagi radiasi 9 dari 25 kali. Jadi masih ada kira-kira berapa tuh? 25 kurang 9 berapa sih? Nah ini matematikanya bagus. Tadi kan Pak Doni bilang matematika anaknya bagus. Kalau saya matematika anak saya bagus. Dan masih ada sekitar segitu lagi. Dan dia harus nginep di Jakarta, nyewa hotel di Jakarta, lalu pergi ke sana karena tiap hari kalau bolak-balik Tangerang ke Jakarta itu apa ya namanya, capek buat dia, bangun lebih pagi, ikut anak kerja ke Jakarta, udah gitu capek banget, kesian gitu. Jadi kita memutuskan yang terbaik untuk dia, untuk dia adalah yang jaga juga kesian, nggak capek ya, jaga, datang nungguin di rumah sakit berjam-jam, kadang setengah hari, kadang cuma cepat, kadang-kadang lewat dari setengah hari gitu. Nah saya punya mami yang menurut saya aduhai lah, keren lah, ini orang sifatnya keren menurut saya gitu. Saya punya kakak ipar yang juga keren banget. Kakak ipar saya untung cuma satu dan satu-satunya itu keren banget. Nah kalau mau pilih jodoh itu pilih sampai ke kakak iparnya. Wah kakak iparnya keren nih. Itu salah satu kriteria, kalau enggak bahaya juga gitu. Saya punya koko yang keren banget juga. Saya tanya kan sama mereka, gimana? Saya pulang nggak? Karena saya sudah ready mau pulang, anytime mau ready mau pulang gitu. Kakak ipar saya bilang masih ke handle. Mami bilang nggak apa-apa. Koko bilang nggak apa-apa. Saya bilang tapi teman-teman di sini semua nyuruh pulang. Aduh. Saya bilang nggak apa-apa. Terserah deh. Maunya bagaimana? Saya pulang bisa good escape seminggu setengah, saya pulang lalu saya balik lagi di sini, nggak bisa kelamaan bahaya juga buat keuangan kita. Lalu mereka bilang nggak apa-apa, all good semua masih ke handle. Saya bilang ya udah kalau kayak gitu bagus, saya bisa urusin semua yang di sini sambil tetap berdoa. Tapi yang pasti doa saya nyampe tiap hari, tiap pagi, udah jejeritan kalau di mobil, udah jejeritan soal kesembuhan mami. Dan saya merasa bahwa itu salah satu yang saya harus kerjakan untuk melayani mami saya. Itu salah satu yang harus saya kerjakan. Saya mesti menyerahkan waktu saya untuk lihat search kemana-mana. Kadang-kadang kan kita perlu the second phone gitu buat lihat search lagi gede lagi apa itu. Pekerjaan kami kan begitu. Saya pakai semua waktu itu untuk saya bisa jejeritan di mobil untuk melayani mami saya, mendoakan mami saya. Itu salah satu yang Tuhan mau sih untuk saya dalam hidup ini mengerjakan sesuatu bagi
suami saya. Jangan sampai semangatnya kendor, jangan sampai semangatnya pudar, karena kalau semangatnya udah pudar, tulang jadi kering, bener ya kata Alkitab begitu ya. Menderita enggak? Well, jangan menderita banget. Yang kita kerjakan bagi Tuhan, sebenarnya benefitnya itu semua untuk kebaikan kita. Benar. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, judulnya perikopnya sih mungkin penderitaan ya, tapi sebenarnya Tuhan itu gak pernah buat kita menderita. Tuhan melatih kita supaya Dia bisa memakai kita lebih lagi. Tuhan melatih kita, karena orang harus diajar untuk menerima tekanan. Anak-anak kita kalau diajar dia dapat tekanan dan mereka kuat, itu mereka kan bertumbuh jadi anak-anak yang bagus gitu. Chloe kadang-kadang kerja, dia bilang, wah, I met an arrogant person. Saya ketemu orang yang arogan banget, udah salah ngotot gitu, waiting cuma 5 menit, dibilang waiting setengah jam gitu, kayak gitu-gitu ketemu gitu. Well, bagus Chloe, karena di luar sana banyak orang-orang yang kayak begitu. Saya bilang, you have to meet a lot of people, different type, different character of people. Kamu ketemuin, kamu belajar supaya apa? Supaya nanti kamu bisa handle sangat-sangat banyak orang dan hidupmu jadi jauh lebih berharga dan bernilai karena kesanggupanmu untuk handle orang. Nah, saudara, ayolah kita belajar ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan. Sakeus itu ikut Tuhan, begitu dia kenal Tuhan, disuruh turun, Tuhan menumpang makan di rumahnya dia ketemu Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau ada orang yang aku rugikan Tuhan, aku mau bayar 4 kali lipat. Benar ya? Kalau ada orang yang aku peras, kalau ada orang yang aku rugikan, aku mau bayar 4 kali lipat. Gak pernah dikatakan habis itu dia jatuh miskin, gak pernah dikatakan habis dari situ dia melarat, dia menderita, dia enggak. Setiap kali kita kerjakan firman Tuhan, itu justru membuat kita punya masa depan yang baik, punya hari-hari yang baik di kemudian hari. Amin saudara. Setiap kali itu yang membuat kita sukacita ketika kita menderita bagi Tuhan, karena kita tahu setiap kali kita mengerjakan ini bagi Tuhan, hari baik di depan sedang kita tenun. Hari baik di depan sedang kita jalin. Kita sedang merajut hari depan kita, karena hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena hari ini kita sedang menderita bersama Dia, karena hari ini kami sedang sepakat sama Tuhan mengerjakan kehendak-Nya. Aku tahu masa depan aku akan terjamin. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu, hidup kita pasti akan lebih baik. Amin saudara. Keputusan kita hari ini berdampak bagi keputusan kita di masa-masa depan. Saya mau undang pemain musik. Saya mau cerita kesaksian lagi saudara. Ketika kami baru married saudara, Chloe, Nur hamil Chloe ya. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, saya punya background gak bagus Tuhan. Saya punya background itu pernah 2 tahun dalam hidup saya itu masuk dalam perjudian. 2 tahun, tapi gak gede saudara, gak gede. Gak kayak penjudi kelas kakap yang hilang rumah, hilang apa, enggak. Saya cuman mindsetnya saja sudah judi, mindset doang. Mindset artinya gini, pokoknya kalau ada apa-apa gimana caranya supaya dapat duit lebih cepat lewat judi. Udah begitu aja. 2 tahun masuk ke situ. Dan saya menyadari bahwa dosa anak biasa ditemui di dosa anak, di dosa bapak biasa akan bisa ada di dosa anaknya. Dosa anak bisa diketemui di dosa bapaknya. Saya bilang, wah saya punya satu hal yang saya mesti urus. Ketika Chloe itu hamil, ketika Nur itu hamil saudara, yang saya urus adalah Tuhan, bersihkan anak ini Tuhan. Tuhan, kutuk keturunan gak boleh ada Tuhan Yesus. Dosa perjudian saya gak boleh ada di anak-anak Tuhan. Anak-anak saya gak akan kenal judi. Anak-anak saya gak akan nyentuh judi. Anak-anak saya tahu value-nya
value-nya orang menghargai kejujuran di dalam keuangan Tuhan. Tolong Tuhan Yesus supaya nggak ada kutu keturunan cuman habis di generasi saya. Karena generasi saya judi, generasi papi saya judi, generasi atasnya I don't know, lagi nggak ngerti apa-apa gitu kan. Pokoknya saya mau biar itu cuman stop di tempat saya. Itu menyerahkan diri. Kita punya kerjaan. Ada banyak hal yang harus kita kerjain. Nah, teman-teman kan tahu dosa teman-teman itu apa semua ya? Ngerti gak sih dosa kita apa aja? Bener ya? Cek, kalau anakmu kenapa-napa, maybe itu karena turun dari engkau. Itu karena mungkin kita gak pernah menderita bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita gak pernah jalan sebenarnya. Saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan urus apa yang belum benar dalam hidup kita. Uang satu, uang satu, uang satu, uang satu. Makanya ketika kita berjalan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan hak kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, menderita bagi Tuhan, itu akan membuat orang-orang kepingin bertukar posisi sama engkau. Buat orang-orang yang rumah tangganya berantakan saat ini, mereka akan bilang gini, lebih baik gak punya rumah tapi bisa komunikasi dengan istri. Uang ini udah jadi gak ada harta, udah gak ada harganya lagi. Karena uang yang didapat suami dipakai untuk membiayai orang lain. Saudara, ini satu hal yang simple, tapi menderita bagi Tuhan tuh gak pernah buat kita menderita. Hanya teman-teman yang sudah melayani 15 tahun, 10 tahun, Bapak sudah melayani lebih dari 30 tahun, I think. Apakah kita merasa mencap diri kita menderita banget ikut Tuhan? Rasanya gak ya Pak ya? Gak pernah kita bilang bahwa kita tuh menderita banget. Hidup kayak begini tuh menderita banget, enggak. Gak pernah. Teman-teman, jangan pernah merasa bahwa aku ikut Tuhan tuh menderita banget. Duitnya aku bisa kumpulin harusnya lebih banyak. Saudara, enggak begitu. Banyak orang yang duitnya lebih banyak itu kepengen tukar posisi sama kita. Hanya karena dia ngerti bahwa di dalam kita ada roh Tuhan. Enak hidup kayak begitu, ada roh Tuhannya. Bapak pernah bilang, orang kalau ada roh kudusnya itu seperti nyetir yang ada power steeringnya. Nggak berat hidupnya, nggak terseok-seok, nggak susah gitu. Nggak pernah menderita ikut Tuhan. Kalau ada judulnya penderitaan, coba renungin lagi. Apakah kita menderita gak sih? Gak pernah menderita. Gak menderita. Saudara, Tuhan kita baik. Gak ada orang tua yang kepingin lihat anaknya menderita, benar gak? Tapi tension harus diberikan kepada anak, supaya anak terlatih. Nah demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita baik, tapi tension harus diberikan kepada anaknya, supaya anaknya kuat dalam hidup ini. Pintar menjelaskannya. Cuman saya berharap Roh Kudus ini menerjemahkan dengan baik dalam hidup saudara, bahwa mengikut Tuhan adalah keputusan yang paling menyenangkan dalam kehidupan kami semua.
melayani Tuhan adalah keputusan yang paling menyenangkan buat kehidupan kita semua. Menderita bagi Tuhan adalah satu hal terbaik yang kita bisa berikan dalam hidup ini untuk Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Nanti lihat, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya jabatan yang lebih kuat, orang-orang yang kesannya punya segalanya, mereka akan lihat hidupmu jauh lebih better dari kami. Buktinya apa? Buktinya konseling mereka, konseling kepada kamu. Buktinya apa? Mereka yang minta nasihat kepada kamu. Buktinya apa? Mereka merasa bahwa mereka lemah. Kamu yang kuat. Aku harus cari nasihat kepada kamu. Aku harus cari apa sih kiatmu bisa kayak begitu. Itu tandanya kalau seseorang udah merasa bahwa kita lebih tinggi, kita lebih baik dari mereka adalah ketika mereka minta nasihat kepada kita. Loh, siapa kita? Kita hanya berjalan hari lepas hari di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Masuk ke dalam penderitaan yang sebenarnya kita nggak pernah menderita kok. Justru kita enjoy dengan apa yang ada. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, pejamkan mata, saya mau coba nyanyi sebentar ya. Saya mau coba nyanyi. Kalau saudara merasa saudara perlu untuk meresponi khotbah ini, saudara responi. Saya mau nyanyi dari tempat ini. Siapa tahu mami saya sembuh karena pernah ada orang yang bilang kalau kamu melayani musik, kalau kamu nyanyi, kamu bisa ada kuasa kesembuhan. Ini salah satu lagu yang tiap hari gak pernah miss di mobil saya karena ada lagu ini. Saya berdoa biar kita semua bisa rap remanya. Ambil saudara denger aja dulu, nanti baru kita nyanyi sama-sama ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami sembuh di dalam nama Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Kau yang sakit, aku berdoa hari ini kau terima kesembuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. Running after me. Amen. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, surrender.
good with every breath that I live. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Aku berdoa saat ini Tuhan Yesus, biar kuasa kesembuhan mengalir dari tempat ini Tuhan, pada setiap orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Sakit apapun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami pakai mulut kami saat ini untuk berdoa Tuhan Yesus. Kami pakai Tuhan Yesus lidah kami untuk speak blessing Tuhan Yesus. Kalau tadi pagi kami dengar Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk anak-anak muda kita, berdoa untuk anak-anak ini yang melayani Tuhan di usia masih kecil. Kita berdoa supaya apa? Supaya doa itu benar-benar mendatangkan kuasa. Mari mulai small portion ketika kita mulai mendoakan, menyerahkan waktu kita untuk berdoa, melayani Tuhan, mulai memikul salib dan menderita bagi Tuhan. Ketika itu terjadi, the goodness of God, the mercy of God, kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu yang akan mengikuti kehidupan kita. Itulah saatnya orang-orang akan melihat bahwa kehidupanmu lebih enak daripada kehidupan yang lain. Itulah saatnya bagaimana mereka harus ngejar berkat setiap hari, ngejar gaji setiap hari, ngejar semuanya setiap hari. Itulah saatnya mereka lihat enakan lu ya, enakan hidup lu ya, karena lu dikejar. Kalau aku ngejar setiap hari, capek ngejar setiap hari. Mereka akan minta nasihat. Apa sih, kok bisa sih? Mereka bilang kamu punya hidup yang lebih baik. Saat itulah nasihatmu harus turun kepada mereka dan kau bisa bilang, karena Tuhan Yesus. Kok bisa sih punya mami yang begitu semangat? Saya bilang, karena Tuhan. Kok bisa sih punya anak yang seperti kayak gitu? Karena Tuhan, karena aku berdoa, aku pakai lututku, aku pakai mulutku untuk memberkati anak-anakku. Kok bisa sih kamu punya istri yang kayak gitu? Karena aku mendoakan istriku setiap pagi. Kok bisa sih punya suami yang kayak gitu? Aku berdoa loh buat suamiku. Aku melayani sama suamiku setiap minggu. Aku melayani sama suamiku kalau aku punya waktu. Aku melayani sama suamiku. Aku melayani sama istriku. Aku melayani sama anak-anakku. Kok bisa sih punya anak yang gak having sex? Kami jagain diri kami supaya kami gak having sex before kami married. Kok bisa sih punya anak yang begitu bisa hormat sama orang tua? Kami belajar menghormati orang tua kami. Kok bisa sih punya anak yang seperti kayak gitu? Mereka akan tanya, karena mereka coba segala cara untuk punya anak yang hormat sama orang tuanya. Mereka gak ketemu jalannya. Tapi kita yang tahu, biar nasihat kita sampai kepada mereka, dan mereka akan lihat ternyata ikut Tuhan tidak benar-benar membawa kita masuk ke dalam penderitaan. Kalau ada penderitaan, karena memang kita butuh tension supaya kita bisa kuat dalam dunia ini. Nah saudara, teman-teman yang pacaran, no sex before marriage. You will have a very good keturunan. Jagai diri baik-baik. Teman-teman yang nanti mau pacaran, you will have a very good, talented, gifted kids yang kau bisa, wah Tuhan,
ternyata ada baiknya ya aku berdoa bagi anak-anakku ya. Ternyata ada bagusnya ya aku mengerjakan itu semua. Banyak orang tua yang ketika udah umur 14, 15, 16 udah gak bisa pegang anaknya lagi. Kenapa begitu? Ada hal yang dikerjakan orang tuanya yang tidak pernah dibereskan. Itu berdampak di keturunan selanjutnya. Makanya itu ketika Nur hamil Chloe, saya bilang yang namanya kutuk judi ini mesti hilang, mesti minggir, mesti keluar dari garis keturunan aku. Mesti minggir itu, mesti hilang itu. Saat ini kami menikmati hidup kami. Dipercayakan sedikit, kita kelola sedikit. Dipercayakan lebih banyak, kita kelola lebih banyak. Dipercayakan lebih banyak lagi, kita kelola lebih banyak lagi. Dipercayakan lebih banyak lagi, kita kelola lagi lebih banyak lagi. Amin saudara. Ayo melayani Tuhan. Ayo menyerahkan diri bagi Tuhan. Ayo menderita bagi Tuhan. Gak pernah buat hidupmu jadi menderita. Sekali lagi, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing my goodness of God. Bapak, kami sungguh bersyukur firman saat ini ya Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengarnya saja Tuhan, tapi kami simpan dalam hati kami ya Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan. Kami mau cerna sampai kami dimerdekakan, kami menang Tuhan untuk melakukannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali mempertahankan kenyamanan hidup kami demi daripada kami mempertahankan panggilan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami lebih mempertahankan ego kami daripada kami memperjuangkan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mempertahankan waktu me time kami Tuhan daripada memperjuangkan kerohanian kami ya Tuhan. Kami mau sadar hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk bertobat Tuhan di hadapan-Mu. Setiap daripada kami di hadapan-Mu ini Tuhan, kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau responi firman-Mu. Tidak ada yang baik yang bisa kami banggakan dalam diri kami. Kami sama Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau responi firman-Mu. Tuhan, biar kami disanggupkan untuk menyerahkan diri kami kepadamu lebih lagi di tahun ini. Karena Engkau membawa kami ke Isra Maya Tuhan. Karena Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami di tahun ini lebih lagi. Bahwa Engkau akan bekerja di dalam diri kami. Melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi ya Tuhan. Biar kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mau submit sama Engkau Tuhan. Kami juga mau belajar menundukkan diri kepada kepemimpinan yang Kau taruh dalam hidup kami. Bukan mereka Tuhan yang kami pandang lebih dari segala, tapi Engkau di dalam mereka Tuhan. Engkau menitipkan banyak Tuhan di dalam hidup mereka untuk menuntun kami juga. Kami mau belajar menyerahkan diri kepadamu melalui mereka juga ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan menghasilkan karakter penundukan diri kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami juga mau menyerahkan diri kami, semua talenta yang ada dalam diri kami ini. Pakai ya Tuhan, pakai. Kalau ada tension, ada tekanan dalam diri kami, ada rintangan yang harus kami hadapi, ada bahkan halangan yang harus kami lalui Tuhan, untuk mengembangkan talenta ini untuk menjadi berkat tidak hanya bagi hidup kami tapi juga bagi orang lain. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami meminta hati itu Tuhan, hati menyerahkan diri kepada Tuhan lebih lagi ditaruhkan di dalam kami. Kami mau melayani Tuhan, karena tahun ini Kau membawa kami berjalan Isra Maya, bukan untuk kepentingan diri kami, tapi untuk kepentingan mungkin pihak lain Tuhan yang kelihatan di mata jasmani kami ini untuk kepentingan orang lain. Tapi kami tahu itu Engkau Tuhan. Itu tanggung jawab yang Kau percayakan. Itu Isra Maya yang Kau mau bawa kami melaluinya. Kami mau pelayanan kami di tahun ini tidak semakin melemah
mau berdoa untuk setiap pelayanan kami di tempat ini, pelayanan kami di working place kami, pelayanan kami di dalam segala bidang dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Kau nyatakan kepada kami. Kami mau Kau teguhkan hati yang goyah Tuhan, atau yang bahkan sudah mulai malas melayani, kehilangan semangat roh menyala-nyala itu. Tuhan minta Tuhan, roh yang menyala-nyala itu melayani Tuhan, biar itu ada pada kami, sehingga kami bisa Tuhan. Selagi kami muda, kami menjadi teladan bagi orang lain juga. Selagi kami muda, kami melatih diri kami dengan kuat untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Bahkan kami biar minta hati juga yang mau berani bayar harga ya Bapak. Ketidaknyamanan Tuhan, bahkan Tuhan beban Tuhan, seolah-olah beban itu Tuhan kami mau Tuhan pikul bersamamu. Karena kami tahu beban yang daripada Tuhan, kuk yang daripada Tuhan itu ringan dan enteng. Dan kami mau belajar daripada Kau pasti ajari kami ya Tuhan. Penderitaan daging ini Tuhan worth it ya Tuhan, kami kerjakan karena kami tahu ada kemuliaan yang Tuhan menyatakan bagi kami. Bapak, ini kami menyerahkan diri kepadamu. Proses kami, nyatakan bukakan lebih lagi firman-Mu kepada kami. Leading kami Tuhan, bimbing kami mengerjakannya step by step tahun ini. Kami mau capai extra mile itu ya Tuhan. Mampukan seluruh umat-Mu Tuhan, tua, muda, laki-laki, perempuan, mampukan mengalami visi tahun ini berjalan sampai ke second mile. Tuhan, kami berdoa untuk Kori juga Tuhan. Terima kasih untuk hidupnya yang taat Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, memberitakan firman kepada kami ya Bapak. Engkau tambah-tambahkan apa yang dia perlukan secara hikmat, pengertian, kekuatan, apapun Tuhan yang Kau tahu menjadi keperluannya dan keluarganya. Kami menyerahkannya kepadamu. Juga rencana mereka pulang Indonesia, Engkau memberkati Tuhan. Kau menyatakan kepada mereka kehendak-Mu Tuhan, dan Kau menuntun langkah-langkah mereka mencapai setiap rencana Bapa dalam hidup mereka dan memuliakan nama Tuhan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Pastor Iwan Tuhan. Kau juga berkati hidupnya, kesehatan terbaik Tuhan. Kakinya Tuhan yang mengalami kelemahan juga Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Rencana dia untuk menurunkan berat badan Tuhan, Kau juga berkati dan keberhasilan dalam nama Yesus. Tim yang dia bangun, tim yang dia bentuk juga mencapai keberhasilan di dalam nama Yesus. Nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati diri kami ya Tuhan, biar firman Tuhan jadi dalam hidup kami. Kami diurapi Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku firman, dan kami diurapi Tuhan untuk mampu setia kepada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Berikan apresiasi kepada Kori dan Pastor Iwan. Ya, silakan. Oke, kita akan bawa persembahan. Persembahan dapat dibawa secara langsung maupun transfer ke Indonesia Christian Fellowship BSD 082332 account number 83594091. Pak, kita berkata, mari kita memberi dengan sukacita. Mari bangkit berdiri dan silakan memberi. Kita doa dulu ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kami bawa persembahan ke hadapan-Mu. Kau kuduskan dan berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap tangan yang mengelola Tuhan, biar segala sesuatu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menerima juga berkat yang datang daripada Tuhan di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi.
mulai lagi dari awal ya. Nggak saya bercanda kok. Oke, kita akan selesai. Yuk kita akan berdoa sekali lagi untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami percaya Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu adalah karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan telah putus-putus ya Tuhan. Tuhan Yesus, seringkali kami jatuh, seringkali kami mau meninggalkan Kau, tapi karena Kau besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, Kau ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dan ibadah kami sore hari ini telah selesai. Dan kami siap Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami akan bisa mampu, lebih mampu lagi Tuhan untuk berjalan Tuhan 2 mil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan selesai. Dan mari saya ajak dasar untuk angkat tangan untuk berkata Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari kasih karunia, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan yang sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Haleluya, amin.